Kembali lagi di Aji, Pak Esen Jabar ikut bicara. Hari ini kita akan ngobrolin tentang KPBU ya Pak. Dan tentu KPBU itu hanya bisa dilakukan fasilitas untuk masyarakat ya Pak. Istilahnya mekanisme pembiayaan baru gitu atau seperti apa ya Pak? Dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Sumber-sumber pembiayaan lain yang harus dioptimalkan. Tahapannya ada tahapan transaksi, terakhir adalah pelaksanaan. Ini bisa dikreasikan oleh pihak swasta, diinovasikan. Proyek-proyek yang lain tentang KPBU ini Pak lebih mudah dan kemudian lancar pelaksanaannya. Amin. Halo Kang Teteh, kembali lagi di Aji, Pak Esen Jabar ikut bicara. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan saya Farisa dari BKD Jabar. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa nih ya Kang Teteh. Ini dia adalah satu-satunya orang yang punya sertifikat di bidang Certified PPP Professional Credential nih. Satu-satunya di Jawa Barat loh, Akang Teteh. Perkenalkan, ini Bapak Lufyandi dari Bapeda Jabar. Assalamualaikum Akang Teteh, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sekarang Bapak Lufyandi ini sebagai sekretaris badan ya Pak ya di Bapedanya. Alhamdulillah. Sebelumnya beliau punya pengalaman kerja di DLH, sekarang di Bapeda. Waduh, Bapak, hari ini kita akan ngobrolin tentang KPBU ya Pak. Ya. Nah, Bapak ini expert nih di bidang KPBU ini. Pak, jelasin dong KPBU itu apa ya? Ya, terima kasih Teh Ica, Akang Teteh sekalian. KPBU itu pada prinsipnya adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Di mana ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam KPBU ini. Yang pertama tentunya penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum tersebut harus mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan, baik itu di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah. Yang kedua, tentunya dengan melibatkan pihak swasta, ada sumber daya yang dikeluarkan oleh pihak swasta, baik itu sebagian atau seluruhnya. Dan yang ketiga, ada pembagian risiko di sini dalam KPBU tersebut. Ada risiko yang tetap dipegang oleh pemerintah daerah, ada resiko yang memang harus dipenuhi oleh swasta. Jadi kurang lebih pengertian secara umum KPBU itu adalah seperti itu Teh Ica. Oke. Jadi KPBU ini salah satu ya Pak ya, pembiayaan dari tadi proyek-proyek yang ada pemerintah. Betul. Dan tentu KPBU itu hanya bisa dilakukan untuk sesuatu yang misalnya kayak yang melibatkan fasilitas untuk masyarakat ya Pak. Betul, infrastruktur untuk kepentingan umum. Bisa di dalamnya adalah infrastruktur terkait konektivitas seperti transport, jalan, kemudian konektivitas sarana telekomunikasi dan informasi. Bisa juga fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan, kemudian kesehatan dan sebagainya, dan juga utilitas seperti pengelolaan limbah, penyediaan air minum, irigasi dan sebagainya. Jadi ada 20 sektor kurang lebih infrastruktur yang bisa dikerjasamakan dengan pihak badan usaha atau swasta. Oh iya, Pak, kalau misalnya KPBU ini tuh adalah istilahnya mekanisme pembiayaan baru gitu atau seperti apa ya Pak? Ya, seperti sering dijelaskan oleh gubernur yang sebelumnya Pak Ridwan Kamil bahwa sumber pembiayaan pembangunan di Jawa Barat itu ada beberapa. Ada dari APBD yang bersumber dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ada yang bersumber dari pemerintah pusat juga. Namun ada juga sumber-sumber pembiayaan lain yang harus dioptimalkan seperti pinjaman daerah, obligasi daerah, dana umat, CSR, dan salah satu yang cukup penting adalah KPBU gitu sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang perlu kita optimalkan.
Betul. Mungkin Akang Teteh sama kayak saya juga Pak, tahunya Iya, dari APBD aja gitu melalui betul. mekanisme pelelangan terus Iya, atau penunjukan langsung gitu. iya. Ternyata ada banyak ya Akang Teteh ya caranya untuk memenuhi fasilitas masyarakat ini. I- Wow. Hmm. Bapak kalau KPBU sendiri di skemanya tuh seperti apa sih Pak? Apakah rumit atau gimana? Ya memang terkait KPBU tahapannya cukup panjang, Teh Ica, dimulai dari perencanaan. Dari perencanaan itu di mana kita menyiapkan studi pendahuluan dari tahapan perencanaan dan juga melakukan konsultasi publik di tahapan perencanaan. Setelah itu di penyiapan baru kita melakukan apa yang namanya penyusunan dokumen-dokumen KPBU-nya yang namanya OBC, yang namanya FBC. OBC itu Outline Business Case, FBC itu Final Business Case, atau kalau ini kajian pra-studi kelayakan. Baik itu kajian awal maupun kajian akhirnya itu harus disiapkan selama masa penyiapan tadi. Tahapan yang kedua tadi kan penyiapan. Kemudian sambil kita menyiapkan dokumen-dokumen tadi, AMDAL-nya juga harus kita siapkan dokumennya serta larap terkait dengan kalau ada pembebasan lahan dan sebagainya itu harus kita siapkan. Setelah itu tahapannya ada tahapan transaksi dan yang terakhir adalah pelaksanaan baik itu pembangunan, kemudian pas operasional, maintenance dan alih fungsi aset KPBU itu sendiri. Jadi cukup panjang memang prosesnya, Teh Ica. Betul, panjang sekali. Nanti saya mundur dikit ya Pak ya. Ternyata KPBU ini adalah amanah dari Perpres ya Pak ya. Betul. Oh, jadi ketika Perpres turun tuh tahun 2015, makanya jadi kayak ini karena pembiayaan baru justru banyak yang harus disiapkan ya Pak ya, karena banyak belajar dulu dan lain-lain. Dan ternyata pas dilihat skemanya juga panjang. Wah, sebenarnya manfaat menggunakan skema KPBU ini apa sih Pak? Ya, memang yang pertama ya tentunya dari pembiayaan tadi ya. Kalau kita hanya mengandalkan APBD saja, kebutuhan pembangunan infrastruktur yang luar biasa besar sekali ini akan sulit terwujud. Gambaran saja Mbak Ica, kebutuhan pembangunan infrastruktur di RPJMD kita yang sudah selesai 5 tahun kemarin di tahun 2023 ini itu perlu sekitar 900 triliun rupiah. 900 triliun. Betul. Sedangkan kapasitas APBD kita hanya 30 hingga 40 triliun rupiah per tahunnya. Nggak ada berapa kali lipatnya Pak. Betul. Jadi kalau kita ingin memenuhi targetan pembangunan infrastruktur tadi, tentunya kita harus dapat memanfaatkan KPBU ini. Jadi memang KPBU ini menjadi penting ketika pemerintah punya keterbatasan pembiayaan. Kemudian KPBU ini menjadi penting karena di dalam pelaksanaan KPBU itu harus dihitung yang namanya value for money-nya. Ini untuk memastikan bahwa pengadaan melalui KPBU ini itu akan lebih murah dibandingkan pengadaan melalui tadi pelelangan biasa, baik itu penunjukan langsung, pengadaan langsung ataupun lelang dan sebagainya, bahkan juga dibandingkan sumber pembiayaan lainnya melalui penugasan BUMD misalnya. Itu harus dipastikan bahwa KPBU ini harus lebih murah seperti itu. Yang kedua, manfaat KPBU ini dari segi kualitas sebetulnya akan lebih terjamin. Karena di KPBU ini Mbak Ica, kontraknya itu menjadi satu dari mulai perencanaan, pembiayaan, kemudian konstruksi dan juga maintenance dan operasionalnya. Ini berbeda dengan pengadaan biasa di mana untuk perencanaan dilakukan oleh konsultan A misalnya, pembiayaan dilakukan oleh anggaran APBD, konstruksi oleh kontraktor A, maintenance dan operasional oleh
Pemprov melalui APBD misalnya. Kalau KPBU ini jadi satu bundling. Kita bisa bayangkan kalau satu perusahaan dia tahu bahwa di ujung pembangunan mereka harus melakukan maintenance dan operasi, pasti dari mulai perencanaan, pembangunan, itu kualitasnya pasti akan terjaga. Jadi dengan KPBU ini manfaatnya kualitas juga terjaga. Nah, selain itu masih banyak nih Mbak Ica, sedikit lagi. Ya? Di KPBU ini dibuka inovasi yang seluas-luasnya. Yang tujuannya tentunya tadi value for money-nya itu bisa lebih baik, dalam artian bisa lebih murah. Kenapa inovasi ini dibuka? Karena berbeda dengan sistem yang konvensional, pelelangan biasa, yang diikat di KPBU itu adalah output, bukan input. Gitu. Jadi kalau pengadaan biasa, misalnya kita membutuhkan penerangan studio podcast ini, butuh 2 lampu dengan merek A, kapasitas berapa? Betul, spesifikasinya di awal. Di awal. Nah, kalau di KPBU ini dibebaskan selama kita kunci di outputnya, misalnya penerangannya sekian 100 lumen harus ada gitu kan, harus bisa disediakan. Nah, dengan mengunci output ini, pihak swasta bisa berkreasi. Entah itu jumlahnya, entah itu mereknya, entah itu penempatannya, ini bisa dikreasikan oleh pihak swasta, diinovasikan, sehingga ujung-ujungnya tadi biayanya akan lebih murah tanpa mengurangi manfaat yang dirasakan oleh infrastruktur untuk kepentingan umum tadi. Menarik gitu. Banget ya Pak, benar-benar. Kalau biasanya pengadaan biasa kan kita yang menentukan spesifikasinya apa, barijeng kita teh nggak expert gitu Pak ya. Tapi kalau ini mah jadi mereka yang mengerjakan, justru mereka yang tahu. Betul, gitu dan kita bisa ngitung juga. Hebat sekali. Kita di outputnya yang kita kunci seperti itu. Iya, benar-benar. Ya. Kita sebagai masyarakat awam juga yang penting mah outputnya kualitasnya segitu gitu. Betul, ya, terserah mau digimanain, karena mereka juga pasti ada penghitungan ya Pak ya, apakah maintenance-nya akan lebih repot atau tidak. Betul. Oh ya, hebat sekali Pak. Wah, ada lagi nggak manfaatnya? Ya, KPBU itu sebetulnya tadi pengadaannya itu kompetitif. Pengadaannya kompetitif, ada proses, istilahnya proses interaktif selama proses pengadaan, sehingga tadi optimalisasi baik dari nilai value for money dan sebagainya ini bisa terjadi. Meskipun tentunya dengan proses-proses ini dari aspek pengadaan juga waktunya jadi lebih panjang. Gitu, pengadaan yang biasa 1,5 bulan gitu, ini bisa 6 bulan misalnya, bahkan lebih gitu. Ini juga prosesnya jadi lebih panjang, termasuk juga keseluruhan tahapan Teh Ica. Karena pada prinsipnya KPBU itu tadi kualitas terjaga karena apa? Due diligence-nya itu dilakukan oleh 3 pihak. Yang pertama itu oleh pemerintah sebagai pemilik proyek, yang kedua oleh badan usaha selaku nantinya pelaksana ya, itu melakukan due diligence juga. Yang ketiga adalah dari pihak lender atau yang memberi pinjaman. Itu juga melakukan due diligence. Jadi kualitasnya akan sangat terjamin. Namun lagi-lagi yang biasanya due diligence hanya dilakukan oleh pemerintah saja, ini dilakukan oleh 3 pihak. Langsung. Waktunya jadi relatif lebih lama. Nah, ini upaya-upaya untuk mempercepat ini juga sudah dilakukan sebetulnya Mbak Ica. Termasuk juga keluarnya peraturan yang baru dari Kepmen PPN, Kepala Bappenas yang baru nomor 7 2023 tentang pelaksanaan KPBU, itu pada dasarnya ingin mempercepat tadi ya. Upaya untuk mempercepat proses-proses tadi dan mempermudah juga. Seperti itu. Wow. Kalau di Jawa Barat sendiri KPBU sudah dilaksanakan belum ya Pak? KPBU itu di Provinsi Jawa Barat memang dari yang direncanakan dilakukan di RPJMD kita, ada 11 proyek yang direncanakan dilaksanakan melalui KPBU. Memang sekarang
bersisa hanya 6 proyek saja Teh Ica. Oh, Jadi kenapa, ada Pak? satu, ya tadi ada prosesnya yang panjang, Tadi ya kemudian ada aspek-aspek teknis ketika kita di tengah jalan kita ketahui bahwa oh ternyata KPBU ini tidak value for money-nya tidak lebih baik dibanding yang biasa. Kemudian bisa juga kemampuan kita menyiapkan dokumen yang belum expert gitu atau belum memadai sehingga tidak bisa memenuhi dokumen layaknya yang dibutuhkan di KPBU. Banyak sekali hal-hal yang memang harus kita perbaiki yang ujung-ujungnya tadi dari 11 proyek hanya tinggal 6 proyek dan itu pun semuanya terlambat. Ini yang perlu kita perbaiki bersama-sama termasuk Bapeda sebagai simpul KPBU di Jawa Barat dalam perencanaan kita sedang perbaiki mekanismenya sama seperti Permen PPN Bappenas tadi yang baru keluar. Intinya kita ingin mempercepat, mempermudah proyek KPBU ini. Betul. Gitu. Jangan sampai jadi rugi waktu ya Pak ya, sayang. Iya, rugi waktu gitu. Padahal awalnya kan ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat gitu dalam penyediaan infrastruktur. Ujung-ujungnya malah masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan infrastruktur karena infrastruktur ini luar biasa fungsinya. Teh Ica gitu, terutama untuk pergerakan ekonomi, investasi dan sebagainya. Betul. Nah dari 6 proyek yang barusan Bapak cerita dong Pak salah satunya yang paling menarik nih. Yang paling menarik salah satunya tentunya Legok Nangka ya. Waduh. Kalau Akang Teteh tahu Pemprov Jawa Barat itu menyiapkan proyek pengelolaan sampah itu di Legok Nangka. Ini dilakukan dengan skema KPBU. Nah memang disiapkan itu cukup lama, di sekitar 2016 itu sudah mulai disiapkan. Dari 2016? Dari 2016. Hebat nah baru selesai lelang itu memang di tahun ini, di pertengahan tahun ini. Jadi memang prosesnya cukup lama karena selain tahapannya yang panjang Mbak Ica, sebetulnya KPBU juga ada skema bantuan pemerintah pusat gitu. Pemerintah pusat bisa memberikan bantuan. Untuk Legok Nangka itu ada yang namanya VGF, Viability Gap Fund. Jadi pemerintah pusat memberikan bantuan CAPEK kepada Pemprov Jawa Barat. Ini nilainya cukup besar juga, 1,3 triliun untuk Legok Nangka ini. Nah proses untuk mendapatkan bantuan tadi yang pagunya 1,3 triliun itu memang memakan waktu cukup lama karena tadi sektor persampahan di KPBU memang masih kesiapannya masih belum baik lah, belum matang gitu. Jadi memang ini yang harus kita sama-sama upayakan agar KPBU itu kedepannya lebih cepat, lebih mudah dan juga bisa dilaksanakan. Kenapa Legok Nangka ini pakai KPBU Pak? Memang kebutuhan totalnya berapa ya? Kebutuhan totalnya itu untuk pembangunan infrastrukturnya sekitar 4 triliun Mbak Ica. Aduh. Jadi kalau kita bisa bayangkan APBD kita yang 35 triliun itu 4 triliun aja digunakan untuk hanya satu proyek di satu sektor yang hanya melayani wilayah metropolitan Bandung, tentunya juga bebannya terhadap APBD itu sangat berat. Nah dengan KPBU ini pembangunan akan dilakukan oleh sektor swasta, kita akan membayar sesuai dengan layanan yang akan diberikan oleh sektor swasta ini. Dalam bentuk misalnya kalau di Legok Nangka ini jumlah tonase yang sampah yang diolah oleh badan usaha nantinya. Menurut Bapak KPBU ini menarik nggak sih Pak untuk badan usaha? Benefit apa gitu yang mereka dapatkan dari proyek KPBU ini? Ya, sebetulnya bagi badan usaha tentunya ini merupakan suatu tantangan dan juga suatu kesempatan. Karena kalau badan usaha
terjun ke istilahnya ikut berperan dalam penyediaan infrastruktur, hitungan bisnisnya harus tetap masuk. Betul. Gitu, hitungan bisnisnya tetap masuk, sehingga kita juga perlu memastikan bahwa ketika badan usaha berperan dalam KPBU, dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum ini, itu pengembalian investasi yang mereka lakukan itu akan sesuai dengan rencana. Baik itu melalui user charge seperti jalan tol di mana penggunanya langsung membayar, ataupun availability payment atau ketersediaan layanan, misalnya layanan untuk jalan atau layanan rumah sakit atau sekolah atau apapun juga yang infrastruktur yang dikerjasamakan dalam KPBU ini. Jadi kayak logok nangka nih Pak. Iya. Emang yang didapatkan oleh badan usaha apa aja ya? Saya teka bayang gitu ngelola sampah aku mah ya Pak ya. Ya, yang didapatkan oleh badan usaha untuk proyek logok nangka itu akan ada 2 sumber pemasukan bagi pihak badan usaha. Yang pertama dari tipping fee tadi. Setiap ton sampah yang dibuang itu ada biayanya. Betul. Untuk dilakukan pemrosesan dan sebagainya. Yang kedua, badan usaha ini dari hasil pemrosesan sampah itu akan menghasilkan listrik. Nah, listriknya ini juga akan dijual kepada PLN, sehingga setidaknya badan usaha itu akan memperoleh 2 income dari pemerintah daerah dalam bentuk tipping fee atau besaran biaya pengelolaan sampah berdasarkan jumlah tonase sampah, dan juga dari hasil penjualan listriknya kepada PLN. Jadi kalau swasta nggak mungkin Teh Ica, kalau rugi itu mereka tidak akan masuk termasuk dalam KPBU. Namun karena sampah ini sebetulnya sektor yang ya kalau diserahkan utuh ke swasta itu secara finansial mungkin tidak terlalu menguntungkan, sehingga memang di KPBU ini banyak sekali dukungan pemerintah yang dilakukan. Tadi VJF tadi, sebetulnya VJF tadi berbentuk bantuan modal dari pemerintah pusat ya, yang pagunya itu 1,3 triliun. Pemprov Jawa Barat juga berkontribusi Bu dalam menjadikan legok nangka ini layak secara ekonomi atau layak dikerjasamakan, seperti pembebasan lahannya itu dibiayai oleh Pemprov Jawa Barat. Contohnya seperti itu. Jadi lahan yang ada di legok nangka itu memang sudah dibebaskan oleh Provinsi Jawa Barat, dan itu merupakan satu bentuk kontribusi pemerintah Jawa Barat untuk menjadikan legok nangka ini proyek yang secara finansial layak untuk dikerjasamakan dengan swasta. Betul. Karena mengambil perannya jadi beda-beda ya Pak. Kalau pembebasan lahan emang lebih mudah kalau misalnya pemerintah yang melakukan itu tadi pendekatan. Betul, itu tadi konsep KPBU terkait dengan pembagian resiko. Jadi resiko itu diberikan kepada para pihak yang punya kelebihan untuk mengelola resiko tersebut, seperti pengadaan lahan kepada pemerintah, pengelolaan sampahnya kepada swasta dan sebagainya. Ini salah satu konsep KPBU juga Teh Ica sebetulnya. Dan belajar dari kemarin waktu kebakaran TPA itu Pak, ketika memang banyak sampah akhirnya tidak bisa diangkut gitu ya, saya jadi ngerasa ternyata gede banget gitu peran dari tempat pembuangan sampah ini. Dan ketika tahu ternyata sampahnya diolah menjadi listrik, saya sebagai warga jadi kayak lebih tenang gitu. Oh ternyata sampahnya juga bermanfaat gitu, nggak cuma disimpan aja gitu. Betul. Ya karena kalau disimpan saja Teh Ica, landfill atau tempat pembuangan sampah yang ada di legok nangka tadi hanya cukup untuk menampung sampah kurang dari 5 tahun. Kalau kita olah dulu sampahnya, jadi kemudian yang dibuang di sana adalah residunya, itu bisa lebih dari 20 tahun landfillnya kita manfaatkan. Jadi kenapa sampahnya tersebut harus diolah? Tujuannya ke sana, Teh Ica. Udah susah-susah kita cari tempat pembuangan sampah, ternyata kepakainya cuman kurang dari 5 tahun seperti lebih itu. lamaan proses pengadaannya Pak. Betul, dan juga dampak terhadap lingkungan dan sebagainya juga
luar biasa kalau kita mengelola sampah tanpa menggunakan teknologi gitu Teh Ica. Dan itu kelebihan melibatkan swasta ya Pak, karena teknologi jadi lebih canggih. Betul. Nah, teknologi ini adalah bagian dari inovasi tadi. Yang diikat di legok nangka itu adalah jumlah residunya. Silakan ke badan usaha mengolah sampah dengan teknologi apapun selama residu nanti yang dibuang di landfill tadi itu tidak lebih dari 10%, supaya umur pakai landfillnya itu bisa lebih dari 20 tahun. Jadi tidak kita kunci teknologinya harus A, B, C, meskipun ada teknologi referensi yang ini jadi dasar sebetulnya Teh Ica. Jadi dasar untuk penyusunan dokumen yang akan kita lelangkan nantinya. Wah, menarik banget. Hebat. Jadi melalui KPBU memang bermanfaat pisan ya Pak ya? Mudah-mudahan sampai sekarang masih berproses. Ketika ini sudah terbangun infrastrukturnya, tentunya harapannya ini akan bermanfaat bagi masyarakat di Jawa Barat gitu. Berarti sekarang ini kalau legok nangka masih di tahap apa Pak? Sekarang ini masih di tahap transaksi, jadi tahap lelang selesai, nanti tahap transaksi itu dilanjutkan pembentukan badan usaha, kemudian ujung-ujungnya adalah financial close atau mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan. Setelah itu baru tahap konstruksi. Memang masih lama, Teh Ica. Harapannya sih di 2026 atau 2027 kita bisa mulai gitu. Selesai. Oh, selesai. Ya, harapannya mudah-mudahan tidak molor gitu ya. Tidak molor lagi, mudah-mudahan gitu. Wah, ini emang banyak Pak, konsentrasi yang tercurah emang legok nangka. Kalau saya lihat memang postingan dari media sosial lain, instansi lain gitu, banyak banget yang dibahas tentang legok nangka, mulai dari kajiannya Pak, terus kemudian tadi proses kerjasama, rapat-rapat, dan ditangani serius oleh pemerintah tentu ya. Kalau misalnya peran pemerintah sendiri Pak setelah memberikan proyek itu, apakah ada monitor seperti apa Pak? Ya, memang peran pemerintah setelah proyek itu dibangun tentunya ada memonitor ya Teh Ica, karena kita memastikan bahwa layanan infrastruktur tadi tersedia sesuai output yang kita berikan. Jadi kalau mereka misalnya kasus tempat sampah tadi ya, residunya lebih dari 10%, tentunya ini akan ada sanksi kepada badan usaha, entah itu berbentuk pengurangan biaya atau apapun juga, atau denda. Nanti ini diterjemahkan dalam perjanjian kerjasamanya. Jadi monitoring itu tetap dilakukan oleh pemerintah. Jadi memang pemerintah di sini tugasnya akan lebih mudah. Betul. Sebagai regulator, termasuk di dalamnya monitoring, evaluasi dan sebagainya. Tidak seperti sekarang sebagai regulator juga sebagai operator. Iya. Gitu. Itu yang mungkin perlu sedikit demi sedikit kita mulai pisahkan. Iya. Ya kalau melihat dari kecanggihan teknologinya luar biasa, masa depan cerah gitu Pak. Mudah-mudahan nanti ada banyak lagi yang proyek-proyek yang seperti itu ya. Betul, dan teknologinya juga ini disesuaikan tadi dengan kondisi wilayahnya. Oh iya betul. Seperti ada satu proyek KPBU lagi memang di Nambo di wilayah Bogor untuk melayani kawasan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok. Itu teknologinya itu sampah diolah menjadi RDF. Apa itu Pak RDF? RDF itu adalah bahan bakar pengganti batu bara yang bisa digunakan oleh pabrik semen dan sebagainya. Itu memang kalori bakarnya lebih rendah dari batu bara, tapi ini bisa dijadikan bahan bakar pengganti atau co-firing bagi batu bara. Dan itu dimanfaatkan oleh pabrik semen yang ada di sekitaran Nambo tadi. Ada Indosemen kan di Bogor. Jadi memang itu tadi teknologi memang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan sebagainya. Ini contoh yang sampah ya, yang lainnya juga bisa ditantang inovasi seperti ini dalam KPBU itu Teh Ica. Iya, itu bisa meminimalisir penggalian batu bara juga ya Pak ya, dengan memanfaatkan sampah lagi. Ya, itu salah satu nilai tambah yang secara tidak langsung ya. Iya.
Hebat sekali. Tadi Bapak cerita tentang simpul KPBU. Apa sih Pak simpul KPBU? Ya, simpul KPBU sebetulnya adalah eh, apa namanya, semacam sekretariat KPBU yang ada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki fungsi selain untuk perumusan kebijakan terkait KPBU di Jawa Barat, juga koordinasi proyek-proyek KPBU TICA. Selain itu juga sinkronisasi proyek KPBU yang ada di Jawa Barat dan juga monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Oh, emang simpul KPBU itu hanya ada di Bapeda, Pak? Hanya ada di Bapeda untuk Provinsi Jawa Barat. Yang memang di di keputusan gubernurnya memang menugaskan Bapeda untuk berperan sebagai simpul KPBU tadi. Termasuk juga simpul KPBU ini kami juga mengadakan berbagai macam pengembangan kapasitas SDM. Karena tadi KPBU ini merupakan satu alternatif pembiayaan yang belum secara matang kita laksanakan. Jadi pengetahuan teman-teman baik di Bapeda sendiri, di perangkat daerah itu kita terus tingkatkan melalui peran simpul KPBU ini, Teh Ica. Oh, peningkatan kapasitas SDM tadi Pak? Betul. Bisa berupa apa Pak misalnya? Ya, kapasitas SDM ini banyak sekali yang dilakukan oleh teman-teman simpul KPBU. Bisa berupa sosialisasi dan diseminasi atau capacity building yang dilakukan oleh Bapeda kepada internal Bapeda maupun perangkat daerah. Setiap tahunnya juga kita mengadakan yang namanya PPP West Java PPP Day. PPP itu Public Private Partnership atau bahasa Inggrisnya dari KPBU, di mana upaya untuk lebih mengenalkan lagi KPBU. Betul. Di samping itu juga kami punya kerjasama simpul KPBU dengan Infrastruktur Asia. Infrastruktur Asia itu lembaga pemerintah di Singapura yang non profit untuk teman-teman di Provinsi Jawa Barat ini dilatih terkait KPBU, bahkan untuk mendapatkan sertifikat di sana. Jadi tahun lalu aja sudah ada 18 orang teman-teman baik itu dari Bapeda maupun dari perangkat daerah lain seperti SDM, Dishub dan sebagainya yang kita trainingkan di Singapura, Teh Ica. Untuk terkait KPBU ini juga untuk mendapatkan tadi sertifikat keahlian KPBU, kita lakukan tesnya di sana untuk mendapatkan sertifikat. Alhamdulillah serius sekali memang sudah ada 7 orang dari teman-teman baik itu Bapeda serta perangkat daerah yang sekarang sudah memiliki sertifikat KPBU ini dengan adanya kerjasama dengan Infrastruktur Asia. Wah, tadi Bapak cerita nih kalau di belakang kamera, kalau sertifikat dari KPBU ini ada 3 tahap ya Pak ya, 3 level. 3 level. Oke, yang pertama apa aja Pak? Ya, memang Bank Dunia, kemudian Islamic Development Bank, ASEAN Development Bank itu bekerja sama untuk membuat sertifikasi keahlian terkait KPBU dengan adanya sertifikasi ini, Teh Ica. Jadi sertifikasi ini pada prinsipnya untuk meningkatkan efisiensi dan performance dari proyek-proyek PPP di seluruh dunia. Jadi ada 3 tahapan dalam sertifikasi ini atau 3 level maksud saya. Yang pertama level foundation, level dasar. Jadi bagaimana teman-teman yang sudah melakukan training atau melakukan sertifikasi ini paham dasar-dasar KPBU. Kemudian level selanjutnya adalah level preparation atau level persiapan. Nah, ini bagaimana menyiapkan proyek-proyek KPBU itu dilakukan sertifikasi di sini. Jadi sebelumnya tentu ada training dahulu ya. Selama kalau saya dulu mengalaminya selama 2 minggu, cukup lama juga. Nah, setelah itu
Yang training ketiga itu adalah execution. Jadi bagaimana mengimplementasikan, memonitoring, mengevaluasi proyek-proyek KPBU ketika berjalan. Alhamdulillah ini saya dulu disponsori oleh Kementerian Keuangan bisa menempuh ketiga sertifikasi ini. Gitu. Waduh, total Bapak dulu sampai 3 level itu berapa lama, Pak? Sebetulnya kalau trainingnya itu masing-masing kurang lebih 2 mingguan Teh Ica. Kemudian kalau yang foundation mungkin lebih singkat lagi seminggu. Setelah itu ada ujian karena memang sertifikasi ini udah international certified gitu. Jadi udah terstandarisasi. Mau kita ujian di Indonesia, mau kita ujian di Singapura atau di negara lainnya, itu ujiannya sudah terstandar yang dari APMG ini, Teica. Dan itu karena sertifikat internasional berarti bahasa pengantarnya juga bahasa Inggris, Bahasa Pak? Inggris, tesnya bahasa Inggris. Tapi saya yakin teman-teman ASN Jawa Barat kan juara ya, Teica ya. Saya yakin ini tidak menjadi kendala buat teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman yang berminat KPBU juga bisa menghubungi kami di Simpul, Teica. Oh iya betul. Untuk mendapatkan informasi dan sebagainya. Itu bisa koordinasi nantinya ke Simpul KPBU yang ada di Bapeda Provinsi Jawa Barat. Oke, Simpul KPBU di Bapeda tuh ada sekretariatnya, Pak? Ada sekretariat Simpul KPBU, jadi teman-teman yang ingin berkonsultasi, berkoordinasi atau apapun juga terkait KPBU itu bisa ke kami gitu, diskusi dan sebagainya itu bisa dilakukan. Di sekretariat KPBU kira-kira tadi selain konsultasi, terus kemudian orang yang tertarik mungkin SDM, Pak, badan usaha itu bisa nggak sih Pak melakukan konsultasi gitu? Bisa sekali Teh Ica, karena pada prinsipnya KPBU itu bisa merupakan prakarsa pemerintah, bisa juga merupakan prakarsa badan usaha. Jadi ketika badan usaha ingin memprakarsai pembangunan proyek infrastruktur untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Barat, itu biasanya berkoordinasi dulu dengan Simpul KPBU, kemudian tentunya ada tahapan yang harus dilalui. Nah, akan kita informasikan tahapannya seperti apa, hal-hal apa saja yang perlu mereka siapkan, hingga nantinya pemrakarsa dari badan usaha itu siap dengan seluruh prasyarat tersebut. Tetap lelangnya akan kita kompetisikan secara kompetitif dengan yang lain. Jadi tidak serta-merta ketika suatu badan usaha menyiapkan proyek KPBU atau berinisiatif melakukan proyek KPBU tidak melalui lelang, tetap melalui lelang. Cuma badan usaha yang punya inisiatif ini mendapatkan semacam kelebihan lah, seperti itu. Semacam kelebihan atau hak istimewa, gitu. Baik itu bisa berbentuk penambahan nilai dalam proses lelangnya kurang lebih 10%, bisa berbentuk right to match jika ada pemenang yang lebih, katakanlah lebih murah dengan spek yang sama, dia bisa menang ketika harganya dia samakan dengan harga pemenang. Bisa juga yang ketiga itu hak istimewanya adalah pembelian prakarsanya oleh pemenang lelang. Nanti ini hak istimewa ini ditentukan sebelum pelaksanaan lelang. Jadi nantinya peserta lelang yang lain akan tahu bahwa pemrakarsa ini akan mendapat hak istimewa apa. Gitu. Jadi memang tidak di akhir-akhir baru diketahui wah ini bahaya. Jadi memang ketika dinyatakan bahwa badan usaha ini diberikan hak istimewa, itu dilakukan sebelum tahapan pelelangan. Betul. Jadi kalau misalnya badan usaha terpikir ini kira-kira ada proyek yang belum optimal gitu ya Pak, karena Bapak tadi dicerita kalau di belakang tidak harus dari pembangunan awal, tapi misalnya udah ada pun proyeknya, terus kemudian mau ditambah apalagi bisa menggunakan KPBU ini. Ya betul sekali Teh Ica. Jadi memang masih ada persepsi bahwa KPBU itu harus pembangunan dari awal. dari pembebasan lahan dari from scratch. Padahal di KPBU itu ada istilah greenfield dan ada istilah brownfield. Jadi greenfield tadi adalah KPBU yang memang disiapkan dari awal, dari from scratch gitu ya, dari nol gitu. Ada lagi yang namanya brownfield.
Brownfield itu misalnya proyek KPBU yang infrastrukturnya sudah ada, tapi perlu direnovasi dan sebagainya oleh swasta sebelum mereka melakukan operasional dari infrastruktur tersebut. Jadi dua-duanya dimungkinkan Teh Ica, gitu, antara yang greenfield maupun yang brownfield tadi. Oh, ternyata nggak cuma harus dari nol, bisa nih dari udah ada bangunannya tinggal dioptimalkan. Ya, mau bangunan, mau infrastrukturnya gitu. Jadi ketika itu sudah ada, sebetulnya untuk optimalisasi pelayanan publik dari infrastruktur tadi dimungkinkan Teh Ica untuk dikerjasamakan melalui KPBU. Dan ketika ada ide langsung konsultasikan pada simpul betul KPBU. Ya. Oh, tadi terus Pak, kalau misalnya proyek KPBU itu harus selalu yang triliunan gak sih Pak nilainya? Nah, ini juga salah satu persepsi yang perlu diluruskan bahwa proyek-proyek KPBU itu tidak mesti proyek yang biayanya sangat luar biasa seperti proyek Lekok Nangka yang 4 triliun tadi. Beberapa kasus juga ada proyek-proyek KPBU yang nilainya memang 80 miliar, 70 miliar. Ini contoh kasus proyek KPBU penerangan jalan umum ya di beberapa daerah Teh Ica. Jadi memang tidak selalu harus bernilai luar biasa besar gitu. Jadi dimungkinkan juga proyek-proyek kecil, bahkan di beberapa negara jenis infrastruktur yang paling banyak dilakukan KPBU itu adalah infrastruktur pendidikan. Nah, pendidikan ya seperti sekolah gitu ya. Sekolah kan tidak, kalau misalnya membangun dari baru pun mungkin anggarannya tidak triliunan, tapi istilahnya dibundling gitu. Beberapa sekolah dijadikan satu proyek misalnya dalam satu wilayah, beberapa sekolah dijadikan proyek KPBU. Jadi ada istilah kalau terlalu kecil itu dibundling, digabungkan menjadi proyek yang cukup besar meskipun nggak harus triliunan juga nilainya Teh Ica. Jadi hal-hal ini nanti yang kita bisa diskusikan dengan teman-teman simpul KPBU ketika kalau badan usaha punya prakarsa untuk mengimplementasikan KPBU di Jawa Barat. Ataupun juga perangkat daerah ketika misalnya teman-teman dari perangkat daerah bisa nggak penyediaan infrastruktur ini melalui KPBU, bisa kita diskusikan mekanisme dan sebagainya, nanti kita bisa diskusikan sama-sama sehingga nanti keluar ini nanti akan kita lanjutkan ke penyusunan studinya. Itu kita siapkan screening toolnya buat teman-teman, baik itu badan usaha, baik itu perangkat daerah, screening tool terhadap kesiapan suatu proyek untuk melaksanakan KPBU ini. Jadi ada tadi baru dibahas 2 pemahaman yang salah nih ya Kang Teteh. Yang pertama, proyek KPBU ini tidak harus selalu nilainya besar. Betul. Dan yang kedua, tidak harus selalu dari nol atau dari from the scratch tadi ya. Nah, betul. Ada kesalahan-kesalahan pemahaman lain nggak sih? Ya, memang masih ada beberapa hal yang memang perlu diluruskan ya. Yang pertama, perlu diketahui bahwa dengan KPBU ini sebetulnya bukan mengalihkan kewajiban pemerintah. Dalam yang tadinya dikelola pemerintah swasta dalam artian gitu. Kewajiban ini diberikan kepada swasta, tapi merupakan bantuan atau investasi swasta pada proyek-proyek infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah. Jadi bukan pengalihan kewajiban pemerintah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, investasi swasta ini tentunya bukan sumbangan gratis ya. Swasta bagaimanapun juga hitungan bisnisnya harus profit tetap masuk, harus profit. Makanya secara finansial ini harus menguntungkan bagi mereka. Tetap pilihannya bahwa kita harus pastikan KPBU ini lebih murah dibandingkan penyediaan infrastruktur dengan metode lain. Tentunya kita harus pastikan bahwa swasta ini mendapatkan tadi penggantian biaya, baik itu melalui user charge maupun ketersediaan layanan dari pemerintah. Yang ketiga tadi
kesalahan atau persepsi umum terhadap KPBU ini adalah KPBU itu merupakan privatisasi. Sebetulnya ini bukan privatisasi ya, Teh Ica, karena tadi ada pembagian resiko dan sebagainya, dan di akhir masa konsesi asetnya ini menjadi milik pemerintah. Tetap milik pemerintah. Jadi ini yang harus disamakan persepsinya. Ini bukan privatisasi karena di akhir nanti akan kembali menjadi milik pemerintah setelah masa konsesinya berakhir. Dan yang keempat, KPBU bukan merupakan sumber pendapatan pemerintah. Itu perlu digarisbawahi. Jadi ketika pemerintah melakukan KPBU bukan untuk mencari untung, tapi untuk menyediakan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum. Ini lebih baik kepada masyarakat. Jadi kalau ada biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat sebagai user charge seperti jalan tol dan sebagainya, itu tujuan pemerintah bukan mencari untung di situ, Teh Ica. Dan yang terakhir juga KPBU ini bukan merupakan sebetulnya bukan pinjaman, sebetulnya utang pemerintah kepada swasta. Yang harus dibayar gitu ya. Ini merupakan proyek kerjasama yang saling menguntungkan bagi pemerintah maupun bagi pihak swasta. Iya. Tentu pemerintah sebagai pelayan masyarakat ingin biaya yang keluar lebih sedikit, tapi pelayanan juga lebih optimal buat masyarakat ya Pak ya. Iya. Wah, Bapak dari sekian banyak kita ya obrolin tadi, kira-kira ada informasi yang terlewat nggak Pak? Siapa tahu ada ya. Ya, sebetulnya kayaknya informasi umum terkait KPBU sudah tadi kita sampaikan ya, kita diskusikan. Cukup ya, Pak ya? Kalau ada hal-hal lain yang memang Akang Teteh masih perlu informasi, gitu ya? Silahkan nanti ke Simpul KPBU di Bapeda Provinsi Jawa Barat untuk kita diskusikan lebih lanjut, atau perlu diskusi terkait teknis juga memungkinkan, Teh Ica. Jadi nantinya kalau diskusi teknis di sini takutnya waktunya jadi terlalu panjang juga gitu, karena untuk satu aspek teknis saja cukup lama biasanya kita mendiskusikan hal tersebut, Teh Ica. Betul. Nah, Akang Teteh, saya coba resumekan obrolan kita hari ini ya Pak ya. Jadi KPBU ini adalah salah satu alternatif pembiayaan. Itu dia karena terjadinya gap antara pembiayaan yang seharusnya gitu ya, ketika memang harus terrealisasi proyek tersebut dengan adanya APBD yang ada ya Pak ya. Nah, KPBU ini menjadi salah satu alternatif pembiayaan. Betul. Nah, KPBU ini diberikan kepada badan usaha atau swasta, ternyata banyak banget benefitnya. Yang pertama adalah meminimalisir ya Pak ya, tadi anggaran dikeluarkan oleh pemerintah, tapi sekaligus juga tetap menjaga kualitasnya. Walaupun pengelolaannya justru menurut saya lebih dikelola secara profesional karena swasta di bidangnya yang expert ya Pak, di bidangnya justru yang mengelola. Dan kalau tadi cerita Bapak tentang legok nangka, menurut saya lebih menarik karena mereka lebih paham. Terus kemudian kita juga sebagai pemerintah tinggal ngontrol aja outputnya apakah sesuai dengan yang sudah kita persyaratkan atau tidak. Dan kalaupun mereka memang ada pelanggaran juga kita lebih mudah ya, apakah itu akan mendenda atau mengurangi pembayaran. Lebih mudah bagi pemerintah yang tadinya perencana dan eksekutor ya Pak, operator ya. Sekarang udah tinggal perencana nanti sambil monitoring. Hebat sekali. KPBU ini adalah amanah dari peraturan presiden ya Pak ya, dari tahun 2015, kemudian baru ada turunan dari permen untuk mempermudah tadi ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan proyek legok nangka atau proyek-proyek yang lain tentang KPBU ini Pak lebih mudah dan kemudian lancar pelaksanaannya. Amin Alhamdulillah. Iya, semuanya untuk kepentingan umum. Bener, ya, kepentingan infrastruktur masyarakat. Untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Nah, oke. Bapak ada closing statement gak Pak untuk episode ini? Iya, sebetulnya closing statementnya tadi sudah secara jelas diuraikan oleh Teh Ica sebetulnya. Ya, pada intinya kami itu mengharapkan KPBU itu betul-betul menjadi sumber alternatif penyediaan dalam penyediaan infrastruktur di Jawa Barat, karena adanya gap tadi. Betul. Kebutuhan yang sangat besar tapi kemampuan anggaran kita yang terbatas, sehingga kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya bisa kita optimalkan, terutama dalam pembangunan infrastruktur.
Karena pembangunan infrastruktur selain hal tersebut menjadi kebutuhan masyarakat juga bisa meningkatkan perekonomian dan meningkatkan investasi. Betul. Bagi kesejahteraan warga Jawa Barat. Ya, itu saja Teh Ica keren Akang Teteh, bener. Yang masih mau penasaran atau misalnya berpikir bahwa proyek-proyek di perangkat daerahnya masing-masing bisa melalui KPBU nih, jangan lupa untuk konsultasikan ke simbol KPBU yang ada di Bapeda. Siap. Ya, Akang Teteh, jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar dan Bapeda Jabar. Akang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Aji ASN Jabar ikut bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.